Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anak ustaz semua yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini, marilah kita membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan bismillah kita, pertemuan kita pada hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak ustaz semuanya? Mudah-mudahan anak ustaz semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah pandemi Covid-19 ini, Ustaz harap kepada anak-anak ustaz semuanya tetap semangat belajar menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih cerah. Anak ustaz semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwasanya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 angka 1 dinyatakan bahwasanya Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis dan ada hukum dasar yang tidak tertulis. Inilah Ustaz yang pertama kita akan bahas kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka dapat dipastikan akan terjadinya penindasan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, latar belakang pembuatan undang-undang bagi negara di satu berbeda dengan negara yang lainnya pasti berbeda. Anak-anak ustaz semuanya, ada fungsi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Yang pertama ada sebagai hukum dasar. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai norma hukum, bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintahan, bahkan sampai lembaga masyarakat maupun negara. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama berdasarkan bentuk dan wujud konstitusi. Adapun digolongkan dalam sifatnya yang ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis, written constitution,
adalah suatu konstitusi negara yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, no written constitution, adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal, melainkan berupa konvensi ketatanegaraan dan kebiasaan suatu negara. Contoh konstitusi yang tidak tertulis berlaku di Inggris, Israel, New Zealand. Adapun contohnya terjadi pada pidato kenegaraan presiden pada tiap tanggal 16 Agustus, mereka memberikan laporan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam tahun anggaran. Yang kedua, berdasarkan kriteria, cara dan prosedur perubahan. Ada dua yang digolongkan. Yang pertama, konstitusi fleksibel. Itu konstitusi yang mengandung ciri elastis karena dapat menyesuaikan diri dengan mudah. Dua, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Yang ketiga, otoritas atau kewenangan parlemen tidak terbatas. Yang kedua, konstitusi rigid yang memiliki ciri mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lain, hanya dapat diubah dengan cara khusus keistimewaan persyaratan yang berat. Yang ketiga, berdasarkan nilai dan tingkat kedudukan, digolongkan menjadi dua. Ada konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu negara, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Yang kedua, konstitusi bukan berderajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Yang keempat, berdasarkan bentuk negara. Ada dua, konstitusi serikat atau federal yang digunakan pada negara serikat, di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian yang diatur dalam konstitusi. Contohnya USA atau United States of America. Yang kedua, ada konstitusi kesatuan yang digunakan pada negara kesatuan, di mana tidak dijumpai pembagian kekuasaan seperti pada negara federal. Pada negara kesatuan, konstitusi hanya ada satu sebagai tertib hukum positif tertinggi dalam negara. Ialah contohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Yang keempat, berdasarkan sistem pemerintahan. Digolongkan juga menjadi dua. Konstitusi sistem presidensial adalah konstitusi yang digunakan pada negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, konstitusi sistem parlementer yang digunakan negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu, dari pemaparan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 memiliki sifat tertulis, rumusannya jelas, singkat dan supel. Bahasanya memuat aturan-aturan yang setiap kalinya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi sebagai alat pengontrol peraturan perundang-undangan. Baik anak Ustadz, demikianlah pembahasan kita tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun tugasnya, yang pertama jelaskan mengenai konstitusi fleksibel. Yang kedua, jelaskan atau tuliskan sifat tertulis dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud konstitusi tertulis. Yang keempat, jelaskan ciri konstitusi rigid menurut sifat Undang-Undang Dasar berdasarkan kriteria, cara dan prosedur perubahannya. Dan yang kelima, jelaskan kedudukan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum. Demikianlah pertemuan kita anak Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, menunjukkan bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti dan makna yang sangat erat kepada kita di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Demikianlah, mari tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon tugas untuk kiranya diserahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.